Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, alhamdulillah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang apa dan bagaimana puasa, yang kita bahas dari bukunya Profesor Dr. Miftah Farid yang berjudul Puasa Ibadah Kayak Mana. Ya, kita masuk ke halaman 13 ya. Nah, di buku ini ditulis puasa dalam bahasa Arab disebut asyam, yang berarti imsak atau menahan diri. Seperti firman Allah dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 26 ya. Mari kita lihat surat Maryam ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli wasrobi wa qarri aina fa imma tarayinna minal basyari ahada fakuli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah engkau jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah, ini kisahnya adalah ketika itu Maryam mengandung Nabi Isa, kemudian melahirkan, lalu kemudian orang-orang mulai mencibir ya, bersuuzon kepada Maryam. Lalu Maryam kemudian mengatakan, aku berpuasa ya, inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Berpuasa apa? Berpuasa tidak berbicara ya. Nah, nanti kemudian pada ayat yang berikutnya, ketika orang menanyakan tentang perihal Nabi Isa, bayinya yang baru lahir, lalu Maryam menunjuk Nabi Isa, lalu Isa berbicara ya. Nah, jadi ini salah satu mukjizat daripada Nabi Isa. Nabi Isa berbicara ketika masih dalam keadaan bayi ya. Nah, jadi orang yang diam tidak berbicara disebut saim ya. Artinya ia sedang menahan diri daripada berbicara ya. Jadi saim itu atau siam itu atau som itu menahan diri ya, menahan diri. Nah, dalam istilah syariat Islam, puasa atau saum berarti suatu bentuk ibadah berupa menahan diri dari makan, minum, hubungan seks, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai waktu maghrib dengan niat mencari ridha Allah. Nah, itu dia ya. Jadi niatnya adalah mencari ridha Allah. Dalam penggunaan istilah puasa, selanjutnya tidak boleh diartikan secara harfiah, yaitu menahan diri, tapi sudah menjadi istilah agama sebagaimana disebut di atas. Jadi kalau orang bilang apa itu artinya puasa, menahan diri, tidak hanya itu ya, tapi menahan diri daripada makan, minum ya, berhubungan suami istri dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari ya. Nah, sama seperti sholat ya. Sholat yang arti harfiahnya adalah doa, bukan lagi diartikan sekedar doa ya, tetapi ibadah yang dimulai dengan takbir ya, dan diakhiri dengan salam. Nah, sebenarnya kaum muslimin seharusnya lebih memasyarakatkan istilah saum daripada puasa. Kenapa? Sebab puasa berasal dari bahasa Sanskerta dengan arti yang berbeda dengan puasa kaum muslimin. Jadi puasa itu bahasa Sanskerta, saum itu bahasa Arab ya. Dan memang artinya berbeda ya antara puasa dengan saum. Namun demikian, karena mayoritas dan sudah membudaya beratus-ratus tahun, istilah puasa menjadi istilah yang dimiliki oleh kaum muslimin dengan pengertian sama dengan saum ya. Makanya sekarang juga kita menyebutnya puasa Ramadan ya. Harusnya saum Ramadan. Puasa dalam Islam merupakan ibadah yang unik, khas Islam. Meskipun namanya sama, puasa orang Islam tidak sama dengan kaum-kaum yang lain.
Adakah kaum yang lain juga ada aturan puasa? Jawabannya ada. Al-Quran sendiri yang menyatakan hal itu ketika membahas perintah puasa Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya. Jadi yang dimaksud orang-orang sebelum kamu itu adalah kaum yang lain, bukan kaum muslimin. Ya. Berarti apa? Berarti orang Yahudi ya ada perintah puasa. Orang Nasrani ada perintah puasa. Ya, karena Yahudi dan Nasrani itu sebelum kaum muslimin. Kita juga menyaksikan umat-umat lain ada sadar puasa dalam agamanya, termasuk mereka yang beda dengan aturan yang lain, niscaya puasanya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu yang tadi kita bacakan, itu menjelaskan bahwa puasa di samping diwajibkan kepada kaum muslimin, tradisi olah psikis dan olah fisik ini juga diwajibkan kepada umat-umat dan bangsa-bangsa pada masa nabi-nabi sebelumnya. Ya, misalnya tadi pada Yahudi Nabi Musa, Nasrani Nabi Isa gitu ya. Ada puasanya. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 35, Allah SWT melarang Adam dan Hawa memakan buah pohon tertentu. Ya. Nah, dilarang makan buah pohon yang disebut juga dengan pohon khuldi ya, meskipun tidak ada keterangan dalam Al-Quran. Ya. Nah, inilah barangkali sejarah pertama kali puasa dalam arti menahan diri dari hal yang dilarang. Ya. Jadi menurut Profesor Dr. Miftah Farid ya, puasanya Nabi Adam untuk tidak memakan makanan yang ada di pohon tertentu itu, yang kita tahu dengan pohon khuldi, itulah puasa pertama kali barangkali ya, puasa pertama kali dalam arti melarang, menahan diri daripada hal yang dilarang. Sahabat Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Nabi Israel, kepada Bani Israel ya, dengan firman-Nya, umumkanlah kepada kaummu bahwa seorang hamba tidak berpuasa sehari demi semata mendapatkan keridhaanku, kecuali aku akan memberikannya kesehatan fisik dan memberinya pahala yang amat besar. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Jadi kalau orang berpuasa itu ikhlas karena Allah, Allah akan berikan kesehatan fisiknya, Allah akan berikan pahala yang besar. Nah, umat Nabi Musa alaihissalam dan juga umat Nabi Isa alaihissalam telah menerima kewajiban puasa ketika salah seorang pendeta jatuh sakit. Mereka lalu bernazar, jika Allah menyembuhkan dia, kami akan menambah puasa 10 hari lagi. Sesudah dia sembuh, mereka menepati nazarnya, menambah puasa 10 hari lagi menjadi 50 hari. Nah, para jamaah sekalian, berpuasa 50 hari ini tentu berat ya apabila jatuh pada musim panas. Musim panas itu Masya Allah panasnya luar biasa. Ya. Siangnya panjang, malamnya sebentar, tentu sangat berat. Mereka menderita karenanya, kemudian mereka pindahkan puasa itu ke musim semi ya. Jadi orang Yahudi ketika itu memindahkan puasa ya ke musim semi. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan melakukan puasa 40 hari terlebih dahulu sebelum syarat menerima Taurat ya. Syarat sebelum menerima Taurat. Jadi Nabi Musa itu sebelum menerima Taurat puasa dulu selama 40 hari. Pemimpin Bani Israel ini melakukan puasa dari tanggal 1 bulan Zulqa'dah sampai 10 bulan Zulhijjah, jadi 40 hari. Taurat diterima Nabi Musa bersamaan pada hari raya kurban, itu Idul Adha ya. Jadi
Taurat diterima bersama dengan Idul Adha. Puasa 40 hari ini lalu dilakukan oleh rohaniawan di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Ya, sampai sekarang rohaniawan di kalangan Yahudi mempraktikkan puasa 40 hari ini. Mereka puasa hari ke-10 bulan ke-7 menurut perhitungan mereka. Ya. Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 142, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'asrin. Fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Ya. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah tentukan menjadi 40 malam. Ya. Nah ini ya. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jumlah orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya. Nah, itu yang kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 142. Ya. Nah, jemaah sekalian, dalam surat Al-A'raf tadi jelas bahwasanya Nabi Musa itu untuk menerima Taurat dia berpuasa 40 hari. Nah, selain puasa 40 hari, orang-orang Yahudi atau Bani Israel dahulu juga melakukan ritual puasa beramai-ramai dalam rangka meredakan kemarahan Tuhan, atau sebagai ungkapan penyesalan atas pembangkangan yang mereka perbuat, seperti pada hari-hari mereka dikepung di padang pasir bernama Tih selama kurang lebih 40 tahun. Ya. Nah, dalam kitab Zakaria ditemui bahwa Bani Israel sesudah diusir dari Babilonia, mereka melakukan puasa diantaranya pada hari 13 dari bulan Maret untuk memperingati peristiwa Haman dan Astir. Ya, Haman adalah Perdana Menteri Raja Persia, Aksarsis, sedang Astir adalah permaisurinya. Haman menyusun siasat untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Tipu muslihat ini diketahui oleh permaisuri Astir. Haman lalu ditangkap raja dan dibunuh. Untuk memperingati itu, bangsa Yahudi melakukan puasa. Ya. Nah, sementara umat Nabi Isa alaihissalam adanya tradisi puasa di kalangan mereka dapat diketahui dalam Bible. Nah, ya. Jadi bagaimana? Apakah umat Nasrani, ya, apakah umat Nabi Isa juga berpuasa? Iya, berpuasa. Sebagaimana kita ketahui dalam Bible. Ya, dalam kitab Perjanjian Baru Matius 4 16 sampai 18. Yang artinya, dan apabila kamu puasa, janganlah kamu menyerupai orang-orang munafik dengan muramnya. Karena mereka itu mengubahkan rupa mukanya supaya kelihatan pada orang mereka itu puasa, ya. Jadi jangan kita berpuasa itu dengan pura-pura lemas, ya, wajah dimuram-muramkan, jangan. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, tiadalah pahalanya bagi mereka itu. Ya, jadi orang yang berpuasa melemas-lemaskan badan, ya, itu nggak ada pahalanya. Tapi engkau ini apabila engkau puasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah mukamu. Itu ya. Jadi dibuat seger gitu. Minyakilah kepalamu dan basuhlah mukamu. Supaya apa? Supaya jangan tampak kepada orang engkau puasa. Gitu ya. Hanya tampak kepada Bapamu yang tiada kelihatan, ialah akan memberi pahala kepadamu. Matius 4 16 sampai 18. Nah, jadi para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, kaum Nasrani juga berpuasa, ya, dengan cara mereka, ya, bahkan kalau berpuasa itu jangan sampai kelihatan gitu, ya, jadi harus seger gitu, seger, lalu bila perlu rambut diminyakin gitu, ya, lalu wajah dibasuh gitu, seger gitu, tidak kelihatan lemas, ya. Itu ada dalam Bible Perjanjian Baru, ya. Begitupun dengan Nabi Isa, dengan Nabi Musa, ya, kaumnya pun itu berpuasa. Nah, tentunya kaum muslimin punya cara sendiri,
yaitu berpuasanya kaum muslimin itu, ya. Nah, bagaimana dengan puasa-puasa kaum-kaum yang lain? Misalnya kaum orang-orang Arab sebelum Islam, ya, atau orang-orang bangsa Cina, bangsa Yunani, atau agama Hindu, ya, atau para biksu Buddha. Kita akan bahas besok hari insya Allah. Jangan kemana-mana, tetap pada frekuensi yang sama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.